kepada pengurus aku tadi, ujar raja. Pahamkah? Hendaklah tetap ikam percaya kepada aku, jangan bergantung kepada suruhanku tadi. Paham? Bahkan sayugiannya bahwa tiap-tiap kamu hendaklah tenang di tempat masing-masing. Jangan meninggalkan tempatnya. Di mana dia sudah dinyatakan tempatnya, tetaplah di tempat masing-masing. Tunggu gilirannya, rote akan datang ke sana. Dan jangan sama sekali berpegang kepada petugas. Kalau berpegang kepada petugas, timbullah kesalahan. Pertama, berpegang kepada petugas. Yang kedua, timbul ingin cepat dapat rote. Yang ketiga, timbul sogok dan kapal. Nyandak anak bedadas lo mana pelelon saja lawan petugas tadi tagal petugas Allah Ta'ala ini malaikat orang pada makan kapalan lain manusia ini mulai sekolahnya sudah tamatnya sekolah batapa papalah ijazah menapa kenapa ada pada kaliannya pada mencari kapalan aja nya orang saraba bungkas mencari tambalan di buruk bungkas di kepala bungkas di awak bungkas pada mencari tambalan ya mencari kapal walhasil la'anallahu ar-rashi wal murtasyiyah. Orang yang menyogok menapal serta orang yang menerima sogok dan kapal, dua-duanya itu dijauhkan Allah dari rahmatnya. Di dunia jauh dari rahmat, di dalam kubur jauh dari rahmat, di akhirat jauh dari rahmat, maka nerakalah wadahnya. Akibat satu kesalahan menapal atau menerima tapalan. Hukum daripada Allah haram menerima tapalan dan haram menapal. Apabila hukum Allah tidak dilaksanakan di rumah tangga, maka rumah tangga itu dimarahi oleh Allah. Apabila Allah marah kepada rumah tangga itu, maka kacau balaulah rumah tangga itu. Karena ada di rumah tangga itu orang yang tidak memakai hukumnya Allah. Orang yang tidak memakai hukumnya Allah itu tekalnya 3. Pertama, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Orang itu zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak memakai hukum Allah itu fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak memakai hukum Allah itu kafir. Inginkah kita hidup di dunia ini rumah kita itu dimarahi Allah?
Ataukah kita menginginkan rumah tangga kita itu dirahmati oleh Allah? Jawabannya kita ingin rumah tangga kita itu adalah dirahmati Allah. Apalagi rumah tangga kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala dengan satu perintah. Apa kata Tuhan dalam Quran? Waj'alu buyutakum qiblatan. Jadikanlah rumah kamu itu kiblat. Kiblat itu adalah satu wadah untuk menghadap Allah. Jadikanlah rumah kamu satu tempat untuk ibadat kepada Allah. Hukum Allah Ta'ala laksanakanlah di rumah tangga kita. Laki memakai hukum Tuhan, yaitu mencarikan nafkah untuk anak bininya nang halal nafkahnya. Itu hukum Allah. Nang bini pulang lonang anak melaksanakan hukum Allah, taat dan tunduk bagi apa nang sudah ditentukan Allah, yaitu kepada laki dan kepada ibu dan bapaknya. Ini hukum Allah. Kalau seorang suami tidak melaksanakan hukum Allah di rumah tangganya, seperti meninggalkan usaha ikhtiar untuk tanggungannya, atau berusaha ikhtiar dengan jalan tapal, sogok, rentan, bunga, pungli dan lain-lainnya, tidak pakai akad, jual barang-barang yaitu nang ada amasnya dengan jalan kada kontan, berjualannya itu berutang-utangan, dan lain-lain daripada yang haram-haram lagi, maka rumah tangga itu neraka. Karena ayahnya tidak melaksanakan hukum Allah di rumah tangganya, seperti tidak berusaha atau berusaha tetapi dengan memakai cara-cara yang haram. Berduaan aja di rumah, ya tebak kalahian aja, berduaan aja. Apalagi siapa apa beli malon lakinya, maginnya bakal lahir terus yang malam. Karena ada di dalam rumah tangga itu orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, lalu dimarahi Tuhan. Al-bala idza nazala amma, bala apabila turun rata. Padahal nang menyalahi hukum cuma nang laki. Si bini kena sakitnya, si anak kena juga sakitnya. Sebab rata dapat sarumahan kena. Karena bapak alih. Atau nang laki sudah melaksanakan usaha ikhtiar dengan nang halal dan memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada bini anak, tetapi si bini ini jadi laki di rumah tangga. Rasulullah bersabda, lan yaflaha qaumun walau amrahum imra'atun. Tidak bakal untung dan bahagia satu kaum apabila pemimpinnya itu wanita. Apabila pemimpin itu bini-bini, kada bakal bahagia kaum itu seluruhnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah yang memimpin, jangan bini-bini. Terbalik, namun nang bini di atas, nang laki di bawah, sekurang-kurangnya bengkok, mun tidak patah.
Iya kah Ustaz? Iya kah? Puan? Kegusalan yang di bawah aja Ustaz. Allahumma hal ballaghtu. Sudahkah aku sampaikan? Sudahkah aku sampaikan? Sudahkah aku sampaikan? Allahumma fashhad. Ya Allah, pian saksinya. Ulun sudah menunaikan tugas. Apabila di rumah kita itu bini kita yang jadi laki, kenapa aja urusan di rumah itu bini yang mengurus, sehingga laki itu tunduk. Seperti di makanan bikin uminya banyak cancut. Kada wanita apa-apa nang laki inggih pun lonong bini na tunduk. Maka Allah marah kepada rumah tangga itu. Sarumahan karena marahnya Allah. Lalu daurah. Padahal makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, gigi, nah ini nang kada cukup. Tepacul sudah. Nang sikong, sandal cukup. Kopiah cukup, sepeda cukup, rambut naik kada cukup, longor ini ada jengkera lalanya sedikit. Jadi kita apabila rumah tangga atau daur, jangan menyalahkan orang. Ada kesalahan kita di rumah tangga ini yang kadang melaksanakan hukum Allah. Laki kada bacari barangnya guring, bah bangun guring ke dapur cari nasi. Kada bacari lalu atau bacari juga cuma nang tabe mengempet ngempet barang galang ke utas ada di situ amasnya, lalu berjual berutang-utangan berkredit kada boleh itu riba. Lamun hendak initannya aja nang berutang, amasnya bayar kontan, hitung amasnya itu berapa, bayar kontan. Intannya aja nang berjual berutangan, amasnya mesti kontan. Ini bilang anak bahabis, orang berjualan intan, anunya ikatnya amas, berjualan dalang, imatnya amas, bonel, giwang, macam-macam, tapi berutangan. Nah ini kemarin mau utangkan pulang, ini mau utangkan pulang, nah melanggar hukum Allah Ta'ala kalian. Amas kada boleh berutangan, mesti yadan biyadin, ya kalau artinya kontan. Ayo, mulai hendak meriksa dosa. Mulai apabila kita melanggar hukum Allah ini, mulai apabila mulai belum kawin sudah mengempet nangka ini gawiannya sampai beranak dua. Nangka ini aja gawian mencari duitnya, bakar duit barang yang mestinya kontan itu bakar duit. Jadi rumah tangga itu kada ada amannya. Atau nang laki sudah melaksanakan mencariakan nang halal bujur, membari pulang lonang bini pas secara aturan agama. Sekali nang bini ini kada taat lonang laki, kada taat lonang laki,
menyakiti ka badan laki atau menyakiti ka pikiran laki atau menyakiti ka hati laki. Wa imma badan laki nang disakitinya atau hati laki disakitinya atau pikiran laki disakitinya. Nang laki sudah melaksanakan tugas napakah, tapi nang bini ini kada melihat kebaikan si laki itu aja, kada melihat picak lawan buta sekali. Nang laki sorong yang sudah tumbang kembali mencariakan gasan sorong babaju batape ya kah bamukanna ya kah makan minum ya kah kamar sudah nih laki menyatakan nah kada melihat kang bini ini akan kebaikan lakinya itu kada melihatnya. Nang kenyamanan aku sudah di rumah aja nah ya kah laki sudah mengongkosi lalu menyakiti ke hati laki, menyakiti ke pikiran laki, menyakiti ke awak laki pulang. Misalnya bininya bisa karate, nang laki ini orang berjual tarete, gawian nang laki berjual tarete, buah tarete. Nang laki tamat sekolah karate sampai jadi juara ASEAN. Jadi nang laki di karatenya kasihan nang laki kita tahu kesa berdiri ya sekalinya hujan menjabol nang laki rabah ngapa bisitnya disitnya laki disitnya meraba-raba untung ditilang rabah ya kan rabahnya di lantai bisa geger utak nita karena bini nang bini nang sifat sombong. Kalau bini tak sifatnya sombong, kita tak belujur bisi bini yang sombong nenek. Bah, ya Allah, sakit pada kaya. Takutnya aja orang tenang bisa sakit kaya, nang kemana sakitnya dasar sakit. Lamun orang bisi bini nang kada taat, bah sakit pada kaya. Ya nang kawal dapat di lorong uja kawal. Assalamualaikum. Bagaru Allah aja nah, jar bagaru. Kalau sempat menyahuti waalaikumsalam lagi karena bini di rumah apa? Masjid disitnya di bini. Atau berapa nang bini, tapi berapa tuh langsung pulang apa? Batisnya main, ngarannya menyapu, tasum balik jual laki. Sapuan ngarannya orang bahasa Puntawa sapuan ngarannya urusut mau pada sini jabakan dan berdiri ulun menyapunya biar lambak mubur kena sini nah akun kada kalau usah kalau kalau sang siko anak tahun ini yang kayak apa ngaran sapuan kayak apa ngaran ngaran apa sit kali nah kayak apa ngaran pilih kerbau wani nang bini nang laki kasihan yang laki banyak Allahu Akbar aja at-tahiyatul akhirnya baca Fatihah. Kenapa jadi sampai imamnya banyak kawin tak baca tahiyat di waktu Fatihah berdiri gara-gara bini dari depan bini menyapu sumpah habis ingatan luput pada gampangan minta karena orang bisi bini nang sombong apalagi bisi bini tiga sikong sombong sikong ujub sikongnya pulang pahirian bah takarubut
ya nang sinting yang laki tak tak kerubus kalau artinya kada ingat di kebaikan laki. Ada orang tuh ingat kan kebaikan orang, lalu membalas budi orang tuh dibalas. Apabila orang berbudi baik, budi balasannya apa? Baik juga. Ini kada orang siang malam mencariakan tarate sekalinya disipnya mendakwa orang laki jiwas dia kurang ilmu jadi kurang ilmu aja. Bok dipaculakan orang laki selawat ya tersarik aja lagi. Oh jangan laki makan ini obat kenapa sehari kerja halus banget aja halus banget aja sekalinya tenang bini pulang kada taat tenang laki bangun jangan laki di pukul 4 sudah nih baca laki wirid paling-paling laki nyambat sudah anak nyambat wirid laki tersambat laki wirid terbalik laki sudah ayo sembahyang taubat sudah kalau kebanyakan dosa yang jadi keinginan tumbang balik sudah bermodal 1 juta habis 2 juta habis minjam pulang napa arahnya itu capikat napa capikat parisannya capikat mintuha diambil minjamnya duit lain diulang modal habis pisah ambil pulang capikat ipar capikat juga habis pulang kenapa ini hukumannya sudah macam-macam kada mau terkena luput terus apa mau hukum Tuhan ada yang dilanggar wa iman yang lakinya melanggar hukum Tuhan atau bininya atau anaknya nang anaknya kada taat lawan abah ujar abah umpat malam Senayan umpat malam Jumat kada umpat bakal korobotnya sekolah sungsungnya seperempat jam sebelum pukul 8 ada di sekolahan sudah 8:30 anyar pulang kada mahasiran kuitan ujar kuitan jangan berokok rokok abah contohnya membisi anak 2 ekor tapi menyakitkan ke hati kita iya tenang Assalamualaikum jakawan bagaruja kenapa ini sakit hati bisi anak nakal bandar kenapa jadi bandar bininya kenapa jadi bandar anaknya nah karena makanannya kada halal si bini tadi nuker godok tapi kada bakat makannya lawan anak lu bandel si bini nuker nasi kuning sebungkus 2 bungkus lawan anaknya kada bakat bandel bininya bandel anaknya bandel kada make hukum Tuhan kada bakat innamal bai'u an taradin jual beli itu harus ridho sama ridho itu di hati tandanya ridho muntung bocap ya akad ngarannya nah yang bandel-bandel
Mun sampai bisa anak 15 bandal ka 15-nya. Iya tak. Nang laki tak, nang make salawat kebalik. Masang kacamata cari ibu lang. Nang sautingnya aja. Yang cucu nyirit nang sautingnya bilang kayak cucu tahu wahdaniyah tidak kacamata. Nah ini nang jadi bandal ada bakat bandal jadinya bandal dan seorang ini jar kita itu apa kadang asik nakal apalagi nang laki jadi bercari nang haram-haram itu dimakan-makan ke bini makan-makan ke anak nah apa aja pada bandal saumahan sakampungan pulang nak itu sama gawean pada sakampungan bandar jadi ngarannya kampung apa Banadir artinya jamak daripada bandar bandar itu kan wajan sandal nah ya ini kita nih maka namun sudah bisi bini bandar anak bandar ya Allah hati sakitnya Pak sakit banget hati kayak sakit benar pikiran kada ada obatnya kecuali inya itu ampeh waya ini pian tahu sampai ke permen yang diigutnya babintan anak tak ya tadi buat orang jiwa lawan nang terlarang narkotik itu dibuat orang di permen supaya anak-anak orang Islam apabila memakan permen itu menjadi bandar madahkan ya daripada canggihnya pikiran orang kafir hendak memecah belah umat Islam supaya umat Islam ini berpecah-pecah pian mau ke awak pian dipecah orang jangan berpecah-pecah kita tetap wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu jangan mau dipecah belah orang jangan mau nah sudah kali sampaikan dan gawian kita pertama mengaji ilmu agama nang dikaji sifat 20 mbah itu supaya tahu lawan Tuhan ya kah tahu lawan diri ya kalau kemudian mengaji pula fikih supaya tahu halal dan haram untuk meninggalkan yang haram mengerjakan halal yang kedua mengetahui soh dan batal yang mana soh digawe yang batal ditinggalkan itu kalau tujuan fikih tujuan ilmu fikih supaya mengerja soh supaya mengerja yang halal minta fikih lalu yang ketiga belajar tasawuf tasawuf itu adalah akhlak pribadi ya kan perilaku tingkah laku ya kan baik akhlak tadi terhadap Allah seperti jangan mensekutukan Allah termasuk riya ya kan lawan makhluk min 17 supaya jangan bersifat sombong yang tadi jangan menyombongi laki kenapa halus benar bisa berudangnya nak cari lagi dandang apa rabit untuk dangalan ini tulang dikaji
pasan Nabi tulang didik anak-anaknya mata. Apabila anak itu kan masih halus lah, atas 3 perkara. Pertama, cinta Quran. Anak-anak kita ini supaya ketuju lawan Quran, dididik supaya ketuju lawan Quran. Nabi memerintahkan ini sekalinya kada bisa membaca Quran, lancar membaca Quran. Nengarang Quran tadi habernya berlain-lain. Lalu percaya, apabila kita percaya lawan haber nang dusta, iktikat kita rusak. Hati-hati, mana sudah menukar orangnya ke duit, mana itikat pulang rusak karena percaya lawan kabar yang bohong. Bahkan tahu kan iblis ini di mana-mana dengan beberapa cara untuk merusak. Orang nang basahadat 2 kalimah ini anak dirusaknya. Jalan sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini, anak dirusaknya. Hendak diadu dombanya kita sesama Islam. Nah ini gimana? Orang mana? Istanbul, ini orang bawahan. Kada sekampung kalau tak diulahnya jalan supaya orang Istanbul dan orang bawahan tak kalahi gawian orang kafir supaya diadu domba. Kita ini manusia ya domba. Manusia jangan jadi domba, jangan mau diadu orang itu, jangan mau. Kita ini manusia lain domba lain. Domba itu kambing, lain kampung aja kan anak disuruhnya bakal lahir, lain pulang partai bakal lahir juga. Apabila nang partai anu jadi imamnya kan dompet mengikut. Apabila partai anu jadi yang baca kitabnya kan datang. Apabila partainya hanya dipecah-pecahnya dipang gawian iblis. Kita ingat-ingat aku nih hidup nih apa gawian menuntut ilmu, limbah itu apa pulang gawian beribadah bawirid. Apabila ikam tak menuntut ilmu loh bawirid, kenapa hari semalam dibaca, hari semalam kalau hari Kamis rezeki datang sorongan, rezeki datang sorongan, ya kah? Ujar guru Saman mulia, rasa muak unda melihat kapih sama rendah. Ujar guru Saman, rasa muak unda melihat kapih sama rendah. Napa tapi sebenarnya tumbahnya dibayarkan 2 lembar setengah kode datang ulang membalik. Sudahnya nang salah kalian jambu koran tukar anu apa lagi jagung tarung karai kacang apanya kacang luncar. Sudahnya apa lagi dudul sebab yang urusan nenek ilmu ibadat. Nah napa mbahnya sidinnya ampe kada berilmu lagi sidin mati, kada beribadat lagi sidin ampe apa kabar kemana dudulnya buka. Nah, ya sudah kada ada lagi mintunya nah kada ada lagi nah.
kadada lagi anunya papikatnya kadada lagi maulah datang burak-burak datang belum beherai banerai hanya mau melanjah jaring kadada lagi nang mintuna kadada lagi napa itu darah kuku nah itu nang laki tak banyak sekarang laki lalu ini lakasih ini rumah tangga kita aja nih dulu nih apabila ada melanggar hukum Tuhan di rumah tangga baik bini, anak, laki suruh mendengar seminggu 2 kali aja hari Ahad dan hari Kamis kadumpa malam Jumat malam sanaya kadumpa maka kawalan gawian berokok gawian berteler-teleran cegarnya pulang tak umpat karena pulang bohon dalam kawal malam Ahad kemana ke Banjar kemana tujuan ke masjid Jami kah ke masjid anu Sabilaul Qadim kada ke diskotek ke babinian situ kegawiannya mun pamikatnya kada lagi napa abad maulah burung turun nah lamun unjunnya patah utang di mana unjun kalau lagi nah iya apalagi papikatnya itu diganggu papikat diganggu papikat diganggu bah orang papikat itu sayangnya ada disayangi mana suaranya aja sekira jangan obah dijaga akan benar papikatnya itu tambahnya obah suaranya anu ketahuannya anu tak oleh yang burung yang kiamatnya kan mau datang bahari orang anu burung apa namanya burung neta bakadap aja bakadap lontangan ini bunyinya kan mintuna tapi pas bunyinya hinggapnya tahu lekam hinggapnya di bahu hinggapnya di bahu nah hinggap si buruk-buruk tuh hinggap di bahu nangkap kan ada lagi tapi bakadap munnya banyak batarang suanang lagi ini bajaring sudah tak jaringnya kurang sagi 3 bulan maulah luput datang mana aja kena ya tak ada datang juga papikatnya mati papikatnya hilang nasib paring bakasnya berjagat haro barabah pulang mendapatnya itu paring dulu bakasnya berjagat barabah pulang nasib paring kalau bang daur kata sunyi aja penyabar banget tapi mana ada yang mantap begitu tuh mantap paring ini asalnya labung karena itu bila ada nama mahor nah itu nang kegetaran ketulahan saja alaih siyadil wali nafit tariq
kesawiye magapuna arif iyal Habib Ale. Kenapa jadi mencela undanya mah? Unda ini jalan, unda ini lurus. Gawian unda bermulutan ini nyawa cela. Kenapa? Unda ini lurus gawian. Manimdahilan nabi bukan zana wal khabiyye. Unda gawian yang memuji nabi. Kada maurnya mah. Kenapa nyawa maur unda? Wa man adalna wa harabna asalu baliyye yusib aqlu khalal. Siapa memusuhi unda katulan kena kegilaan jasirin jalan kala. Gawian kita coba ibadat, menuntut ilmu. Jadi utlubul ilma tolaban la yadurru bil ibadah, watlubil ibadah tolaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, ibadat jangan dilupakan. Gawi ibadat, ilmu jangan ditinggalkan. Itu ya gawian sampai mati. Rezeki datang aja. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Baik. Tugas di dalam dunia cuma dua. Pertama menuntut ilmu, terutama ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Yang kedua, ngabdi kepada Allah. Abdi Allah. Jangan abdi uang. Abdi uang ini dua. Abdi duit, abdi orang. Dalilnya dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam fi'lu amrin. PL Amar itu menyuruh supaya kita selama hidup di dunia menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Walau jadi presiden, ada pengajian, hadir dong, hadir dong. Walau jadi presiden, apalagi cuma duduk di rumah kepresidenan aja. Ini nang berdua nih, kurang rumah presiden, hanya datang. Hadir dong di majelis ilmu dong. Ini tugas dari Allah yang suci murni betul. Satu, ayat yang kedua, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini dua ayat dalil bahwa kita mulai akil balik sampai mati gawian menuntut ilmu, terutama ilmu ma'rifat. Siapa saya, siapa Tuhan. Jangan sampai saya iya Tuhan, Tuhan iya saya. Atau terbalik, saya Tuhan, Tuhan itu suruhan saya. Terbalik. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia supaya mereka itu jadi abdi kami, gitu. Jadi abdi Allah. Jadi kita mengabdi kepada Allah macam-macam pengabdian itu. Ya. Wajib dan sunnah. Apabila orang mengerjakan yang wajib, orang itu dekat sama Allah.
Misalnya sholat yang wajib aja 5 waktu, itu orang dekat sama Allah. Kalau orang dekat sama Allah, hati-hati dong. Itu orang dijaga oleh Allah. Nggak boleh disenggol-senggol, nggak boleh dimacam-macamin. Nantinya kawalan. Hanya menghargai yang wajib aja. Kalau yang wajib dikerjakan, ditambah lagi yang sunnah, maka orang itu selain daripada hampir kepada Allah, ditambah lagi dengan cinta Allah. Pertama, hampir, kedua dicintai oleh Allah. Lihat aja hidupnya para kiai-kiai. Adakah yang sengsara? Kalau kiai hidupnya sengsara, itu bukan kiai, itu kerai. Arti kerai itu mentimun, artinya buruk. Tapi kalau betul-betul kiai, innallaha yarzuqu man yasha bighairi, Allah Ta'ala menggaji dengan tidak ada sekiannya, artinya banyak. Jalannya jalan kami banyak nih, sesuruhan Tuhan banyak banget. Gambut panen, orang gambut menghantar, Pak, saya Pak punya niat, kalau saya panen mau memberi Bapak sekian belek beras, datang. Yang di hulu sungai datang, yang di sana datang, sana datang. Nah, ada lagi, Pak, saya punya niat, kalau hotel saya laku, saya punya nadar mau memberi 1/4 daripada harganya untuk Bapak. Oh, datang. Lihat anunya, ceknya isinya berapa? Wah, nolnya banyak banget. 1,000,000,000,000,000,000,000,000 berapa? Berapa? Nah, 1 M. Kada gampang. MA nih, Mertapura asli. Paham kan? Habib Umar Cipayung yang barusan meninggal, umurnya 108. Berapa usia beliau? 108. Kamu tahu kan? Beliau mengeluarkan zakat wajibnya tahun tadi 8 miliar. Itu zakatnya yang wajib. Berarti keuangan beliau 8 miliar kali 40. Padahal orangnya nggak dagang, nggak itu, nggak ini. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Matinya husnul khatimah. Tiap tahun mengerjakan mauludan, mengumpul orang berapa aja. Sapinya aja ratusan lebih, lain kambing 300, 400, 500 kambing. Tiap nisfuan bagi tapih, bagi kopiah, bagi mukena untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapaknya. Ayo, Masya Allah, habis saja. Jadi kada ada lagi nang Tuhan di Jakarta habis, di ibu kota habis. Istilahnya itu artinya payung sudah habis. Kalau payungnya nggak ada lagi, nggak bisa adem, panas. Sepayungnya sudah diambil. Cipayung. Kamu tak tahu. Allah. Berdagang pada apa kabar? Zakatnya aja 8 miliar berapa duit? Kali 40 berapa? Ya mati-matiannya nih. Matematika aja. Hah? 320 miliar. Lalu orang ada seseorang punya uang 1 triliun, dia keluarkan zakatnya, betul-betul keluar zakatnya berapa?
1 triliun dibagi 40. Hah? 25 miliar zakatnya. Orangnya 100 kali 25. Yuk, makasih lah. Aku cuma takuni aja. Nah, 2.500 miliar, ya kan? Ditulakan haji, bikin naik haji orang-orang Islam yang susah-susah, bikin rumah mereka RRRSSSS, habis nggak ada lagi yang miskinnya. Tapi karena zakat ini tidak dilaksanakan sebagaimana MTS, artinya mestinya, ya sudah beginilah. Itu cuma 1 triliun, apalagi 2-3 triliun. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ini di dalam undang-undang dasar di Indonesia ini dibuat ulang masalah zakat. Nah itu. Jadi menyatakan bahwa umat Islam Indonesia memang bujur-bujur berzakat dan zakatnya dibagi kepada mustahaknya bujur-bujur. Artinya umat Islam bujur-bujur membasmi kemiskinan. Itu jujur-jujur. Bunyinya aja orang Islam banyak, tapi kada ada kenyataannya. Hah? Apalagi bunyinya aja banyak, tapi dipecah-pecah orang hafal. Jadi tugas kita di alam dunia ini pertama ngaji, ikut hadir di majelis ilmu, terutama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Yang kedua tugas kita hadir di majelis aurat, wiritan-wiritan. Ada majelis baca burda, kita hadir. Ada majelis baca dalail khairat, hadir. Ada majelis baca maulid, hadir. Ada majelis di sana zikrullah, hadir. Itu aja. Kalau sudah 2 ini dilaksanakan, insya Allah kita akan mendapat 2 surga di dunia dan di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan batin dan zahir kita dan memberikan kepada kita akan terus-terusan di dalam ibadat, mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat dan mati di dalam syahadat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua segala pemimpin-pemimpin kita, mulai daerah sampai pusat, semua orang muslim yang sejati dan mukmin sejati. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.